Perkenalkan, nama saya Haji Asa Sinaga, Tadris Biologi 1, semester 6. Hai, perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari kelas Tadris Biologi 1, semester 6. Perkenalkan, nama saya Alpina Damayanti dari Tadris Biologi 1. Saya Nurhaliza dari Tadris Biologi 1. Tujuan pembuatan tempe yaitu untuk mengetahui cara pembuatan tempe yang baik dan benar dan karakteristik tempe pada kualitas yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ataupun tinjauan pustaka dari pembuatan tempe. Nah, berbicara tentang tempe, pasti kita berhubungan dengan fermentasi bahan pangan. Apa itu fermentasi bahan pangan? Nah, jadi fermentasi bahan pangan adalah hasil kegiatan dari beberapa spesies mikroba seperti bakteri, khamir, dan kapang. Dan mikroba ini yang melakukan fermentasi dengan memberikan hasil yang dikehendaki dapat dibedakan dari mikroba penyebab penyakit dan penyebab kerusakan. Nah, mikroba fermentasi ini akan mendatangkan hasil akhir yang dikehendaki, misalnya kapang menghasilkan tempe. Nah, itu diambil dari buku Muqtadir tahun 1989. Kemudian menurut Winarno tahun 1984, nah fermentasi itu biasanya dilakukan dengan menggunakan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Misalnya pada tumbuhan tempe digunakan hancuran tempe. Nah, jadi tempe ini merupakan produk hasil fermentasi kedelai yang sudah lama dikenal di Indonesia. Nah, jenis kapang yang berperan dalam fermentasi tempe adalah Rhizophus oligosporus. Ini sebagai agnesia kedelai. Nah, kemudian menurut Suresson dan Heseltine di bukunya, Rhizophus sp tumbuh baik pada kisaran pH 3,4 sampai 6. Nah, pada penelitian semakin lama waktu fermentasi, pH tempe semakin meningkat sampai 8,4 sehingga jamur semakin menurut karena pH-nya sangat tinggi. Kemudian Rhizophus oligosporus itu menghasilkan enzim-enzim protein. Nah, perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kemudian tempe memiliki banyak manfaat nih. Manfaatnya adalah dari segi nutrisi maupun manfaat kesehatan sebagai sumber nutrisi. Kemudian tempe juga sebagai sumber protein yang kita ketahui ya, protein. Kemudian sebagai mineral besi, sebagai obat-obatan juga bisa. Kemudian sebagai obat anti diare. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah talang plastik, baskom, pengaduk kayu, kompor, dan juga kardus. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah kedelai 1 kg, kacang hijau 1 kg, ragi tempe, lilin, kemasan plastik atau daun pisang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membersihkan kacang kedelai dan juga kacang hijau. Kemudian melepaskan kulit biji kedelai dan juga kacang hijaunya. Setelah itu baru merendam kacang kedelai dan kacang hijau beberapa jam. Setelah kacang kedelai dan kacang hijau telah direndam, maka tiriskanlah dan cuci bersih kembali. Setelah itu, rebus masing-masing kacang kedelai dan juga kacang hijau sampai empuk. Selesai direbus, tiriskanlah kacang hijau dan juga kacang kedelai. Kemudian dinginkanlah hingga benar-benar kering. Setelah itu taburkan lagi ke kacang kedelai dan aduk-aduk hingga rata. Setelah itu masukkan kacang kedelai yang telah diberi ragi ke dalam kemasan plastik dan rekatkan dengan lilin.
Kemudian berilah lubang menggunakan jarum pentul ataupun tusuk gigi. Dan lakukanlah langkah yang sama ke kacang hijau. Setelah didiamkan selama 2 hari, kacang kedelai telah diselimuti dengan jamur Rhizopus sp yang terbentuk selama proses fermentasi. Begitupun dengan kacang hijau. Adanya jamur pada tempe inilah yang nantinya akan memproduksi beberapa enzim. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tempe sangat tergantung dari hasil fermentasi jenis bahan utama atau substratnya, yaitu kedelai, macam mikroba yang aktif dan kondisi di sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa pengolahan kedelai hingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki. Proses pembuatan tempe yang dilakukan tidak berjalan dengan baik disebabkan proses pengolahan yang kurang baik. Karena kacang kedelai dan kacang hijau seharusnya dikukus dan proses pengeringan seharusnya dilakukan sampai seluruh kacang benar-benar kering.